Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GBI Narwastu Mujizat. Selamat Natal. Biarlah damai sejahtera Natal turun pagi hari ini melingkupi setiap kita. Dan sebelum ibadah Natal hari ini dimulai, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama pengakuan iman GBI ini. 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya. 1. Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam 1. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan Juru Selamat dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Natal. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang sangat luar biasa. Hari ini Tuhan Tuhan memperingati kelahiran-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Karena Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan Tuhan, dan kami terima kerajaan tak tergoncangkan. Karena itu Tuhan, kami pagi hari ini membawa syukur kami Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan, dengan hati yang penuh kerinduan kepadamu dan rasa hormat kami kepadamu. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tahu Tuhan, kami terima kerajaan yang tak tergoncangkan Tuhan, dan kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk dalam ibadah Natal dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat menikmati ibadah Natal dan terimalah Unshakable Kingdom.
biasa, Allah kita yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih buat hari ini. Thank you Lord Jesus. Kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan baitmu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Engkau. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus Engkau Yesus. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami puji Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan baitmu. Umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, 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 kudus
dalam hadirat-Nya. Mari seluruh umat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Sembah Dia, agungkan namanya. Glory bagi namamu Tuhan. Shiki para wara 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 wara. Shiki de 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 wara 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 wara. Shiki ra wara 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 wara. Shiki ra wara 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 wara. Kira wara wara. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, drum memuji Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Iman memuji Tuhan, haleluya. Gitar memuji Tuhan, haleluya. Mari puji Dia, haleluya. Sorak-sorak luar biasa buat Dia. Engkau yang luar biasa kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan boleh merayakan Natal hari ini, menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa dahsyat. Amin. Biarlah hari ini kita boleh bersuka cita
katakan, hai dunia, gembiralah dan semuliakanmu di hatimu, terimalah nama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan joy to the world. Joy to the world. The Lord is God. Let us receive our gift. Let every heart be brand new. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. Sama-sama katakan kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Damai dan biarlah damai dan sejahtera daripada Allah kita turun atas kita. Amin. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta firman-Mu terkabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Mari sama-sama lebih lagi katakan kita surga. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta firman-Mu yang kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Kita percaya kita punya raja yang kekal yang lahir ke bumi. Siapa namanya? Yesus. Saya kurang dengar yang di lantai 2, yang di rumah juga jangan lupa ya. Katakan, siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai buat raja kita, Allah yang kekal, amin. Yang berkuasa di bumi dan di surga. Kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, amin. Haleluya. Yeay. Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Yang di rumah lantai 2, sama-sama bertepuk tangan, amin. Yeay, sama-sama katakan, pujian dan hormat, mulia dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyatakan Tuhan kami tinggikan. Kerajaan
dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang segala hormat kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Yesus. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud. Kami menyembah dan Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari sama-sama kita mau nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu dan kuasa di bumi. Puji Dia, puji Allah yang kekal. Sebab kekuatan Tuhan jagat besar. Puji Allah yang surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud. Menyembahkan Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Sorak-sorai buat Allah kita yang kekal, haleluya. Saya silakan Bapak sedang duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. They came to follow Him, drawn by what He promised them. If they would sell all that they had, He said that God would send a kingdom that would never end, where all the poor would be so rich, and in their discontent they heard what they thought He meant. They heard that the weak would be strong, bread would be multiplied, and hunger be satisfied, and every servant a king. In this kingdom of God, a kingdom that will never end, a living unshakable kingdom of God. But He went His quiet way, giving Himself away, building what eyes could never see. While men look for crowns and thrones, He walked with crowds alone, planting a seed in you and me, crying for those who cried, dying for those who died, bursting forth glory.
it had to end, but some dared to look within and see the kingdom of God, a kingdom that would never end, the living unshakable kingdom of God. Still some of us look for him, said that it had to end. Do we dare to look within and see the kingdom of God, a kingdom that would never end, a living unshakable, living unshakable, living unshakable kingdom of God. Haleluya. Saudara, kita sepatutnya bersyukur kita memiliki Allah yang besar, God Almighty, Allah perkasa, El Gibor, yang telah lahir, mati dan bangkit untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan supaya kita boleh menerima kerajaan Allah yang hidup dan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Bila kerajaan Allah itu boleh hadir di bumi, amin. Dan bila sukacita Natal boleh melimpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. And these kingdoms will know no end, and his glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom King has come, and his kingdom
sekali lagi. Haleluya, haleluya, kami sungguh bangga Tuhan. Kami punya Tuhan yang sungguh dahsyat. Allah yang perkasa, Raja damai. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan perayaan Natal. Merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan tetap memelihara, menyertai, melindungi kami umat-Mu sampai hari ini. Dan kami percaya seumur hidup kami pun Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biar setiap kata demi kata Tuhan sendiri yang menuntun dari awal hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka telinga kami. Mari Tuhan berbicaralah. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di hari Natal ini ya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk para pelayan Tuhan yang telah melayani kita dengan baik. Para pemusik kita yang luar biasa ya, para worship leader, para singer juga, tamborin kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Multimedia, tim multimedia juga luar biasa. Soundman kita juga luar biasa. Saudara menikmati ya perayaan hari ini? Ya, Tuhan Yesus itu dahsyat, luar biasa. Sesuai dengan tema hari ini adalah kerajaan yang tak tergoncangkan, unshakable kingdom. Kita sama-sama membuka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Dengung-dengung Pak. Kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ketika saya pelajari ayat ini, saya renungkan saudara, saya temukan ternyata kata kerajaan yang tidak tergoncangkan dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam bahasa asli itu memakai kata basilia. Tidak tergoncangkan memakai kata asal yotos. Mari kita sama-sama katakan basilia asal yotos. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Kata basilia ini kalau saudara temukan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu kerajaan Allah itu juga memakai kata basilia. Artinya apa itu? Basilia itu adalah pemerintahan Allah. Berarti kalau Alkitab katakan ada yang tergoncangkan, ada yang tidak tergoncangkan. Jelas kerajaan-kerajaan dalam dunia ini semuanya pasti tergoncangkan. Amin. Kerajaan iblis pun pasti tergoncangkan. Hanya pemerintahan Allah saja yang tidak akan pernah tergoncangkan. Sebab itu firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Percayakah Anda kalau firman Tuhan sudah disampaikan buat saudara dan saya, itu firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Pasti terjadi. Amin. Nah kalau Anda percaya, kenapa kok kita nggak melakukan semua perintah Tuhan? Kita kok pilih-pilih? Nah, ini masalah besar saudaraku. Natal itu mengingatkan kita bukan hanya sekedar Yesus lahir ke muka bumi ini, lalu kita tahu Yesus lahirnya di kandang yang hina, di kandang Bethlehem, di palungan. Palungan itu tempat makan minumnya binatang. Yesus sampai di situ lahirnya, kok bisa seperti itu? Bukan hanya itu. Itu memang ketetapan, sudah difirmankan, sudah dinubuatkan. Zaman Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dikatakan apa?
Seorang anak telah lahir untuk kita, membuktikan seorang anak telah lahir. Berarti Yesus itu manusia. Lahir melalui apa? Perawan Maria. Bukan karena hubungan suami istri, bukan hubungan manusia, tetapi Yesus lahir karena apa? Karena Roh Kudus, benih ilahi. Ya, seorang anak bisa ditampilkan. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kalau di Alkitab ayat yang kelima, kalau di tab saudara ayat yang keenam. Ya, seorang anak telah diberikan untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Nah, ini menyatakan bahwa Yesus itu manusia sejati. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Loh, El Gibor, pahlawan perang. Dahsyat, Allah yang perkasa. El Gibor itu, Allah yang perkasa, pahlawan perang. Bapa yang kekal, Raja damai. Shalom. Jadi semua pemerintahan Allah selalu mendatangkan damai sejahtera. Itu dahsyat Tuhan. Ya. Yesaya menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Saudara lihat tergenapi enggak nubuatan itu? Tergenapi. Yesaya sudah meninggal, tapi tergenapi. Kalau saudara buka kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ini juga nubuat seorang nabi kecil. Kalau Yesaya nabi besar, Hagai itu nabi kecil. Dikatakan apa? Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saya mau tanya, hari-hari ini sudah terjadi enggak? Sudah tergoncang semua. Gunung meletus. Ya kan? Gunung Semeru baru-baru ini meletus. Sudah terjadi goncangan, nubuat terjadi. Jadi percayalah, apapun yang terjadi sudah digariskan, ditetapkan oleh Tuhan. Melalui nubuat-nubuat nabi besar, nabi kecil, sudah terjadi. Dan perlu kita ingat, Natal mengingatkan kita bahwa Yesus itu lahir ke muka bumi memang seizin Tuhan. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Lahir di muka bumi ini, lalu dia mati di atas kayu salib dengan tujuan menebus dosa saudara dan saya. Loh, lihat, supaya kita yang binasa, kita diselamatkan. Loh, itu loh luar biasanya Tuhan kita itu. Ya, seharusnya ada jaminan. Dia mau supaya kerajaan Allah itu, Basilia itu, pemerintahan Allah itu terbangun di dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Izinkan pemerintahan Allah Basilia itu ada dalam kehidupanmu. Menurut para peramal, tahun 2022 tahun yang mengerikan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Akan terjadi inflasi, akan terjadi macam-macam mengerikan. Tapi satu hal yang kita harus tahu, kalau Dia yang berjanji, Dia yang sudah berfirman, semuanya pasti jadi. Kalau semuanya pasti jadi, perlindungan Tuhan pun jadi dalam hidup kita. Amin. Enggak perlu takut sudah. Saudara dan saya harus tetap kuat. Biarlah kerajaan Allah, pemerintahan Allah Basilia itu terbangun dalam hidup kita. Sebab itu manusia roh kita harus kuat. Harus kuat. Saya pun tahun ini ngalami badai yang luar biasa. Jemaat sudah tahu kan? Tahu. Tapi sebelum badai, Januari sampai Mei, Juni itu, wah enak. Saya ngomong sama istri saya begini, kita ini pandemi kok rasanya enggak terasa pandemi ya. Enak, tapi saya curiga. Ada apa ya setelah ini ya? Tapi kan enggak boleh pikiran negatif. Betul, begitu mulai Juni, anak saya tiba-tiba kena COVID. Anak saya kena COVID yang pertama, saya sebagai bapak dan ibu, orang tua, Alkitab katakan orang tua dalam dunia ini aja tahu memberikan pemberian yang baik untuk anaknya. Apalagi bapak kita di surga.
Kalau anakmu minta roti, masa akan kita kasih batu? Betul? Kalau anakmu minta roti, telur, masa akan kita kasih kalajengking? Ini loh kalajengking makanan. Enggak. Bapak dalam dunia ini aja tahu melakukan pemberian yang baik untuk anaknya. Saya enggak tega ketika anak saya kena COVID. Daniel berapa hari kemudian, Gabriel, dua-dua. Saya enggak tega, saya tinggalkan di rumah, terus saya sama istri saya ke hotel, saya enggak tega. Istri saya juga enggak mau. Yang saya paling mengerikan istri saya, karena istri saya kan punya kelemahan tubuh. Wah, kalau sampai dia sesak gimana ini? Apalagi baru vaksin waktu itu bareng saudaraku. Oh Tuhan. Tapi dia juga menyatakan kasihnya luar biasa. Enggak mau keluar dari rumah. Ya enggak apa-apa, kalau memang kehendak Tuhan kita sama-sama kena. Betul, satu keluarga kena semua. Percayakah? Itu pun seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara terus ngalami, alami saja. Amin. Pasti di mana ada masalah, persoalan di situ pasti ada Tuhan kok. Kalau kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu janji Tuhan toh. Makanya ketika kita baca Alkitab kita mesti tahu ini kalimat deskriptif atau didaktif. Apa itu Pak maksudnya? Ini jadi mesti dijelaskan lagi. Kalau didaktif itu perintah yang harus saudara dan saya lakukan. Kita harus percaya gitu. Bulan Juni Tuhan selamatkan. Selesai semuanya. Ngeri, saya antri-antri beli obat itu di apotek, penuh. Berita-berita semua mengerikan, teman saya banyak yang meninggal. Ya. Lalu oksigen, saturasi mesti ngecek terus. Tapi Tuhan itu dahsyat. Anak saya si Gabriel belum vaksin waktu itu. Panasnya sampai 40 lebih. Dengar baik, yang belum vaksin, pemerintah itu pun dari Allah. Betul ya? Itu kan ketetapan Tuhan, pemerintah yang ada di dunia ini itu seizin Tuhan. Itu dari Allah. Kalau pemerintah suruh kita vaksin, vaksin. Jangan terus salah iman kita. Kita ngomongnya gini, enggak perlu aku punya Tuhan kok, enggak, pasti dalam nama Yesus loh. Ayolah vaksin, enggak apa-apa. Kalau vaksin itu kena pun ringan, gitu, lebih ringan. Tapi kalau enggak vaksin tambah parah, saudaraku. Ya, pemerintahan yang tidak tergoncangkan, lakukan semua perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan tunduklah kepada pemerintah, tunduk kita sama pemerintah. Enggak usah bantah, enggak usah ngeminteri. Ya. Kalau saudara dan saya membangun pemerintahan Allah, kita tunduk nurut sama Tuhan, saya percaya. Nabi Yesaya pun sudah menubuatkan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, Yesaya pasal 55 itu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8 mungkin ya. Dan bukit-bukit pun bergoyang. Saya masih kecil sering nyanyi lagu itu di sekolah minggu. Sekarang sudah dewasa begini tidak pernah lagi di gereja nyanyi lagu itu ya. Itu ketetapan Tuhan loh. Itu nubuatan Nabi Yesaya. Namun kasih setiap Tuhan tak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Jangan seperti Herodes. Saudara tahu Raja Herodes? Ketika orang-orang Majus berjumpa sama Raja Herodes, lalu orang Majus berkata gini dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang keberapa itu ya? Di manakah Raja Yahudi yang baru lahir ini? Lalu Raja Herodes mendengar itu, hatinya terganggu, dia berusik. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama, coba kita lihat. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem, bertanya-tanya kepada Herodes, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kata Raja Herodes mendengar hal itu, apa? Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes kumpulkan semua ahli Taurat, orang-orang Farisi dikumpulkan semua. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu keputusan Raja Herodes setelah itu. Dia memberikan perintah karena dia jengkel, dia merasa marah sama orang-orang Majus,
tidak memberitahu kelahirannya di mana. Orang Majus berjumpa sama bayi Yesus, ya, memberikan apa? Pengorbanan, persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Lalu Tuhan bilang begini, jangan lewat jalan yang sama, jalan kaki, jalan yang beda. Jadi tidak ketemu lagi sama Raja Herodes. Begitu mendengar Raja Herodes tahu dia ditipu, nggak datang lagi orang Majus. Raja Herodes memberikan perintah apa? Ingat, anak usia 2 tahun, bayi-bayi, bunuh semua. Lo lihat, pemerintahan Allah lo kok dilawan. Dia takut. Sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu. Seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini pemerintahan basilianya Tuhan. Ya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gak ada yang lawan. Herodes mau melawan Allah. Apa yang terjadi? Ketika Herodes memberikan perintah membunuh anak-anak di usia 2 tahun ke bawah. Saudara tahu, sejarah itu mencatat tidak lebih dari 3 bulan. Allah mendatangkan sakit penyakit kepada Herodes. Sakitnya itu tiba-tiba seperti ada yang membakar dalam dirinya. Jadi dirinya itu menderita, ada api yang membakar. Lalu sampai sakit encok. Zaman dulu ada encok itu ya. Nggak tahu, saya baca bukunya begitu. Busung air, bukan busung bukan busung lapar, tapi busung air. Sakit perut, sakitnya luar biasa, sangat menderita. Herodes, kalau saudara baca kisah itu, begitu Herodes nggak sampai 3 bulan, matilah Herodes. Begitu mati rajanya, baru orang Majus, Yusuf keluar semua bebas. Dengar Bapak Ibu, ketika Anda hari ini dengar Yesus lahir di muka bumi ini, terimalah Yesus. Amin. Hargai kelahiran Yesus. Jangan kau pandang enteng, engkau pandang remeh, ya wis ngerti Natal. Hidupi Yesus lahir ke muka bumi ini, dia ingin membangun sebuah kerajaan, the kingdom yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Unshakable kingdom. Saudara mau punya iman tidak tergoncangkan, punya kasihmu tidak tergoncangkan, punya kesetiaanmu tidak tergoncangkan. Tetap engkau setia, engkau tetap punya kasih, engkau tetap punya apa? Percaya sama Tuhan. Engkau punya kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun pandemi banyak memisahkan anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Luar biasa loh. Ya. New normal. Tidak pernah saya ini bayangkan seumur hidup. Kita setiap hari harus pakai masker. Ya. Khotbah biasanya pakai masker, terus lama-lama kerasa sesek ya. Baru kali ini saya bebas pakai ini, lumayan. Pakai masker terus tidak enak. New normal. Biasanya ibadah seneng datang salam-salaman itu, aduh apa cupika-cupiki gitu, aduh kangen aku. Sekarang nggak bisa. Mau salaman, ya tadi saya datang, saya mau gini salami, repot ini. Kalau pendeta yang jemaatnya begini salaman, pendetanya ya lo kurang iman. Lo katanya imannya tak tergoncangkan. Lo kalau itu harus berhikmat Bapak Ibu ya. Jangan tes peraturan pemerintah harus jaga jarak, saudara harus punya iman. Iman kita tidak tergoncangkan. Mana itu COVID? Ayo kita pelukan, cium pipi kanan. Nanti terpapar, repot saudaraku. Loh belum mati. Lek mati itu urusannya Tuhan. Ya, tapi yang enggak enak itu kejet-kejeti loh. Enggak enak itu lemes kabeh badan. Aduh sakit ya. Penciuman enggak kembali. Ini anak saya Gabriel ini sudah 5 bulan ini. Saya lagi bergumul dalam doa. Belum kembali penciumannya. Jadi dia tidak bisa bau apa-apa. Tapi puji Tuhan sejak dia sakit itu Tuhan tuh kasih kelebihan. Kita tuh makan hambar semua rasanya. Dia enak, kabeh enak. Apa enak? Enak. Rasa lidahnya itu tidak ada perubahan. Enak semua dia makan. Jadi kita ini makan bingung rasanya apa ya.
Begitu dikasih jemaat, waduh enak mantep ini, begitu dimakan, loh kok kayak gini rasanya ya. Ini yang bener ini lidah atau masakannya memang tidak enak ini ya. Tapi begitu saya tanya Gabriel, gimana Gabriel? Enak Pak, enak kabeh yo. Enak. Cuman ya itu, sekarang penciumannya belum kembali. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi dengar baik, Tuhan itu kasih kita itu iman, tapi kita juga harus punya hikmat. Iman itu bukan ngawur, bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi kita mau diatur sama pemerintahan Tuhan. Kita mau diatur sama pemerintah Indonesia ini. Amin. Itu iman. Kadang-kala kita ini mau ngatur-ngatur sendiri gitu. Nanti soal salaman aja enggak mau, gini, loh sombong ya sekarang, enggak punya iman ya. Mana? Waktu saya diginikan, ya sudah, saya mau gini, ya sudah salaman ya. Ya. Habis salaman ngapain? Semprot hand sanitizer. Amin. Ya kita harus saling menjaga. Virus COVID-19 tidak kelihatan. Betul. Setan pun tidak kelihatan. Betul ya? Dan Tuhan Yesus, Roh Kudus juga tidak kelihatan. Malaikat Tuhan tidak kelihatan. Anda percaya sama Tuhan, penguasa Basilianya Tuhan atau dunia ini? Saya rindu, saya berdoa. Setelah Natalan ini, seluruh jemaat Tarwas Mujizat semangat, lebih rajin lagi ibadah. Amin. Maaf ya, jangan cuma terus setahun sekali pas Natalan, muncul. Saya berharap kalau saudara semuanya rajin, kita enggak usah mikir mengembang ke kiri ke kanan dulu, enggak usah. Tuhan masih izinkan kita mengembang ke atas. Loh, semuanya lemah, diem, tergoncangkan saudaraku. Mengembang ke atas maksudnya apa? Lantai 2 ini loh sekarang sudah terisi, lantai 3 belum terisi. Tuhan sudah kasih fasilitas loh. TV 60 in sama sound system semuanya itu sepeda motor 1 itu. Tapi jemaat dikasih fasilitas Tuhan, ibadah di lantai 3. Mau Pak, lebih baik online aja di rumah. Ya wes di rumah, tapi di rumah sungguh-sungguh enggak. Nanti kalau di rumah sambil telepon, sambil ngobrol-ngobrol ya enggak ibadah. Ya, walaupun saudara di lantai 3, banyak orang pasti sungkan toh. Pasti berdiri, melok berdiri. Coba kalau saudara di rumah, WL-nya begitu semangat luar biasa, berikan sorak saya pada lagu kita berdiri sama-sama berdiri. Saudara enggak, paling di rumah tidur kelesetan. Gitu. Ya kan? Saya berdoa, ayo kalau jemaat Tarwas Mujizat kita terus semangat, saudara cintakan rumah Tuhan. Minggu saudara datang seperti ini, lantai 1 enggak cukup, lantai 2 ini. Lantai 2 sudah penuh ini. Lantai 2 enggak cukup, lantai 3. Amin. Enggak cukup kita buat ibadah 2 kali. Kok ada yang semangat toh? Yang semangat pendeta netok Jangan saudara ngomong ada virus Pak, ada corona. Lu iya saya tak tenang lah. Makanya saudara harus berhikmat, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, ya kan? Itu beriman. Mati itu urusannya Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Tapi tidak enak memang lek sakit itu. Makanya kita mesti jaga stamina, tubuh kita dijaga. Nah, kalau saudara ke rumah Tuhan, saudara itu akan dipulihkan banyak macam, saudaraku. Rohani saudara akan dipulihkan. Sifat karakter saudara akan dipulihkan, disembuhkan, gitu loh. Bagi Tuhan itu kecil kok. Amin. Kecil. Kita akan dengar nanti tanggal 31 Desember kesaksian. Orang-orang yang sudah ditolong Tuhan. Sudah setahun kita bersama-sama, Jehovah Jireh, Allah selalu mencukupi kan semua kebutuhan kita. Tahun depan nanti saya akan sampaikan tanggal 31 Desember. Tuhan kasih visi misi apa. Waduh, saudaraku, saya itu rindu jemaat Tarwas Mujizat, ayo semangat. Jangan sampai karena pandemi ini kita terpisah dari Tuhan. Iman kita tergoncangkan, aduh. Apa yang dijanjikan itu ya dan amin, pasti tergenapi. Ya. Saya melihat loh, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kalau dia berjanji berkat ada selalu di atas kepala orang benar. Kenapa kok kita ini sulit jadi orang benar? Nah ini kan salah toh.
Angel Pak jadi orang benar Pak. Angel. Loh saudara ngomong angel terus padahal bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan imanmu yang kecil, pistis itu, engkau sanggup memindahkan gunung. Saudara pernah tak ceritain toh, gunung Mukatam itu gunung sungguhan dipindahkan. Kalau saya cerita lagi habis waktunya. Itu kisah nyata. Umat Tuhan tidak punya tempat ibadah, sampai dibuang-buang. Akhirnya itu yang disebut gereja sampah. Jadi kalau saudara sampai hari ini pergi ke sana, ke Mesir itu semuanya banyak sampah-sampah orang Kristen, perjalanan sampah itu. Tapi di situ ada tempat ibadah dari Tuhan sendiri. Di dalam gunung, namanya Gunung Mukatam. Loh Tuhan itu serius loh. Tempat ibadah aja Tuhan bisa siapkan. Gunung bisa berpindah, namanya Gunung Mukatam. Sekarang dipakai sampai hari ini untuk tempat ibadah. Coba kalau saudara punya pengertian seperti ini, oh iya Tuhan, kalau janjimu berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, aku mau jadi benar. Amin. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dia memberkati engkau pada waktu tidur. Jangan yang diambil, Tuhan berkati aku pada waktu tidur. Tidur terus gak kerja, ya salah toh. Salah. Kalau baca Alkitab itu mesti dilihat dulu. Ya, jangan diambil yang cocok sama kita. Di ayat yang lain dikatakan ora et labora, ora mangan, ora kerja, ora mangan. Itu sepertinya itu bahasa Jawanya. Kalau engkau enggak kerja, engkau enggak bisa makan. Ya, jadi bagian kita lakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Bagian Tuhan dia pasti genapi semua janjinya. Itu loh saudaraku. Tuhan mau setiap kita pada hari ini mengingatkan kita, Natal, Tuhan ingin membangun sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Itu ada dalam hidupmu. Hidup saya dan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita naikkan lagu pujian Kerajaanmu datanglah Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami umatmu. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Izinkan kerajaan Tuhan terbangun dalam kehidupanmu. Runtuhkan segala sesuatu yang salah dalam kehidupanmu. Iya Bapa, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kerajaan-Mu Tuhan datanglah dalam hidup kami. Dia Bapa, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Surga, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Dari sisi apa, dari sisi mana Anda tergoncang hari ini? Ayo melekat sama Tuhan. Memang ikut Tuhan Yesus gak cukup hanya menerima Yesus. Tapi Anda dan saya harus menerima setiap firman yang diucapkan. Karena Yesus adalah sang firman itu. Firman yang telah menjadi manusia, itulah Yesus. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi hari ini melekat kepada firman, tinggallah di dalam firman, lakukan setiap firman. Saya percaya engkau sedang membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam kehidupanmu.
apapun yang terjadi ke depan, engkau tetap punya iman yang kokoh. Engkau tetap punya pengharapan yang kokoh. Engkau tetap punya semangat yang tidak akan pernah pudar. Itu yang Tuhan mau. Berdoa kepada Tuhan, berdoa hari ini. Tuhan, aku mau kerajaan yang tidak bergoncangkan itu ada dalam diriku, Tuhan. Aku yang rapuh ini, aku yang mudah stres, Tuhan. Aku mudah kecewa, aku mudah lemah, aku mudah sakit hati, Tuhan. Ampuni aku. Ayo ngomong sama Tuhan, berdoa. Hari Natal adalah hari di mana Bapa kita sudah memberi hadiah buat kita. Anaknya yang tunggal diberikan buat saudara dan saya. Gilirannya saudara berikan hadiah kepada Tuhan. Tuhan tidak minta aneh-aneh. Tuhan hanya minta hidupmu. Izinkan kerajaan Allah berbangun dalam kehidupan. Basilia itu ada dalam kehidupan. Pemerintahan Allah ada dalam hidupmu dan kau hidupi, engkau lakukan. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap kami umat-Mu. Berkati kami yang hadir Tuhan. Berkati kami juga yang ibadah online di rumah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami bisa merayakan perayaan Natal hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Bapa, hamba serahkan acara demi acara ke depan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seperti alungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di Mari saya undang para hatiku. diaken bisa maju ke depan. Kita akan mempersiapkan candlelight Indahnya Natal di pada hari hatiku. ini. Bisa minta tolong Pak, diangkat depan sini aja. Silakan bisa diambil satu-satu ya, Pak. Lilinnya. Saya akan nyalakan lilin dari sini, Bapak Ibu. Nanti akan di-share ke saudara ya. Lampu bisa dipadamkan nanti.
Untuk Bapak Ibu yang di pinggir korden, tolong jangan sampai lupa ya, lilinnya jangan diangkat tinggi-tinggi. Nanti kordennya terbakar itu yang di atas ya. Jangan tinggi-tinggi ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naik lagu pujian ini sama-sama. Malam kudus. Para diaken bisa siarkan ke depan, lampu bisa mulai dimatikan. Saudara sudah lilinnya menyala, bisa sama-sama bagi berdiri. Ya. Malam kecil, anak kudus, anak kudus, Tuhanku, kita bergumam, kita masuk dalam renungan sejenak. Saudara bisa lihat lilin saudara. Lilin ini harus tetap menyala, tetapi ada sesuatu yang harus dibakar. Sama dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan kita harus agapau, kita harus mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Bicara mengekspresikan adalah ada sesuatu yang harus kita bakar, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Mungkin saudara bisa korban waktumu, korban tenagamu, korban hartamu, korban kesukaanmu. Itulah arti sebuah pengorbanan. Makanya firman Tuhan katakan berbahagialah yang melayani daripada yang dilayani. Secara konsep dunia enggak masuk di akal. Karena orang yang melayani adalah orang yang berkorban. Tetapi orang yang dilayani adalah orang yang tidak berkorban. Seharusnya secara dunia yang berbahagia adalah yang dilayani. Tetapi konsep pemerintahan Allah, konsep basilia dari Tuhan, berbahagia adalah yang melayani. Berarti yang berkorban, yang mau memberi hidup untuk Tuhan, yang mau memberi hidup untuk sesama, menolong orang lain. Itulah pemerintahan Allah kita. Memang berkorban itu sakit, tapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan sudah memberikan teladan buat saudara dan saya. Yesus lahir di muka bumi ini bukan lahir di tempat yang mewah, tetapi lahir di kandang yang hina. Sekalipun dia raja, sekalipun dia Tuhan, tapi dia mau menghambakan diri supaya menjadi setara dengan manusia. Itulah kasih Bapa buat kita. Kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Lihat lilin ini. Tuhan mau hidupmu, hidup saudara dan saya seperti lilin ini
yang terus menyala. Walaupun kecil, tapi senantiasa menjadi perang bagi dunia ini. Senantiasa menjadi teladan yang baik, menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan. Tuhan tahu ada banyak manusia tidak sempurna, tapi Tuhan mau melihat pertobatan Anda dan saya. Ketika engkau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya itu Tuhan perhitungkan. Dan pemerintahan Allah akan terbangun dalam kehidupanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tiup sama-sama lilin kita ya. Silakan lampu bisa dinyalakan, pintu dibuka ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk dan saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk memberikan kata sambutan ucapan Natal. Saya silakan waktu dan tempatnya. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal lebih dulu ya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kita akan menyongsong tahun baru nanti tanggal 31. Saya berharap bisa saudara datang ya. Ya, saya undang anak saya ganteng-ganteng ini, dua ini bisa maju ke depan. Iya. Iya. Saya bersyukur anak-anak saya bisa sama-sama melayani Tuhan, menopang saya ya. Kalau dulu masih kecil-kecil enggak tahu dia. Apalagi Gabriel taunya jualan-jalan itu. Sekarang enggak. Dia bisa sama-sama bergandengan tangan. Satunya di sini. Iya. Di mama. Anaknya cuma dua ini saudara. Ya, kami mengucapkan selamat Natal sekali lagi ya, Natal yang berbahagia ini. Dan saya sebagai gembala, saya sadar mungkin banyak kekurangan di mata saudara. Saya minta maaf ya kalau ada kesalahan, ada tutur kata yang salah, ada sikap kelakuan yang salah, saya minta maaf. Kami sekeluarga minta maaf Bapak Ibu ya. Saudara memaafkan? Salah apa Pak? Gak salah. Salah enggak salah, saya minta maaf saudaraku ya. Karena namanya orang itu enggak sadar gitu loh. Enggak sadar. Ya, kadangkala ya itulah yang terjadi namanya manusia. Tapi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Terimalah satu dengan yang lain apa? Rabu? Ya. Lalu ibadah doa malam Rabu tanggal 29 Desember 2021 juga ditiadakan off. Sementara ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ibadah akhir tahun 31 Desember 2021 akan diadakan ibadah onsite di Hall Narasum Mujizat jam 10 malam dan akan disampaikan tentang visi misi 2022. Dan jangan lupa akan ada banyak games yang menarik. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk hadir bisa mendaftarkan melalui link di GBI Narasum Mujizat ya. Jadi harus daftar supaya nanti kita bisa atur, kita bisa tata tempat duduknya dan Bapak Ibu Saudara bisa nyaman ya. Ya, lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan ya ini ya ibadah tutup tahunnya, diharapkan Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama berkumpul ya. Kita bisa memuji dan memuliakan mengakhiri akhir tahun dengan penuh sukacita. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita sama-sama angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri Tuhan bagi setiap kami Tuhan pada saat ini, pada siang ini Tuhan. Untuk bisa sama-sama Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tahun yang boleh kami lalui. Sekali lagi Tuhan untuk bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Bahkan seluruh dunia Tuhan boleh merayakan hari kelahiran-Mu ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu besar anugerah-Mu
Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Siang ini Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan, kami mau Tuhan dengan sukacita kami mau memberi. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mau memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Kuduskan layakan persembahan kami di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali, Bapak Saudara. Yang pertama untuk operasional dan yang kedua untuk persembahan mendukung Natal dan akhir tahun. Dan persembahan pada hari ini berjalan 2 kali dikarenakan besok hari Minggu tidak ada ibadah, jadi persembahannya dioper ke hari ini. Baiklah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian. Biarlah kita selalu meninggikan nama Tuhan. Amin. Biar bumi berlalu dan bergoncang, kita tetap terus setia mengiring Dia. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya
kami naikkan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan, Dia boleh hadir dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kita adalah umat Allah yang tidak tergoncang bagi kerajaannya. Sama-sama bersuaramu, buka tanganmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Di akhir ibadah kami tetap perlu pimpinan penyertaan Tuhan, bahkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah yang baik, bahkan sangat-sangat baik akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Terus memberkati engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat.